Oke, saya baca dulu sebentar ya Mbak Siti ya. Hmm, iya benar sekali sih Mbak Siti sih. Jawabannya itu harusnya yang B ya, maaf, yang A ya. Tapi saya nggak ngerti ini tuh maksud dari soalnya itu adalah isi pesan dua sisi, ya kan? Isi pesan dua sisi, berarti dari dua sisi ya, yang disampaikan dari dua sisi. Akan efektif bila khalayaknya kontra atau tingkat pendidikannya lebih tinggi. Ini seperti kayak ambigu bahasanya. Coba teman-teman baca deh. Kalau saya bacanya gini, isi pesan dua sisi disampaikan akan jadi efektif kalau khalayaknya pendidikannya lebih tinggi. Berarti kalau misalnya pendidikannya lebih rendah berarti nggak efektif gitu. Padahal belum tentu juga ya, harus sama-sama pendidikannya tinggi, benar nggak? Dan tidak harus juga pendidikannya sama-sama rendah gitu kan? Benar nggak sih? Harusnya ini ambigu sekali ya bahasanya ya. Jadi kalau berdasarkan logika sih Mbak Siti, yang benar jawabannya yang D, rasional. Selama apa yang kita komunikasikan itu rasional, alias masuk di akal gitu ya, bisa diterima oleh komunikator maupun komunikan, itu harusnya sih efektif gitu. Tapi kalau memang bukunya bilang seperti itu, saya tidak ada jalan lain. Mungkin memang jawabannya harus yang A gitu. Ini dia sebenarnya saya agak sedikit membingungkan karena baik dari teori gitu ya, atau mungkin buku terkadang tidak selalu sesuai dengan kenyataan atau fakta. Itu yang saya kurang begitu setuju, makanya kenapa harus selalu terpaku pada buku itu seperti ini gitu. Nggak A dan B aja sih Mbak Siti. Jadi gini teman-teman, saya harapin sih teman-teman tetap baca ya modulnya ya dengan seksama, dengan baik gitu ya. Kenapa? Karena dalam menjawab pertanyaan soalnya nanti kan siapa tahu saja akan dikeluarkan soal-soal yang berhubungan dengan modul nih teman-teman. Nah jadi takutnya UT akan mengukur nilainya itu ya berdasarkan apa yang tertulis di modul. Nah jadi saya harapin sih teman-teman tetap baca baik-baik, tetap jawab sesuai dengan modul saja deh saran saya ya. Karena memang sebenarnya komunikasi bisnis itu gampang kalau dibuatnya itu tidak selalu terpaku pada teori yang ada seperti ini gitu. Maksud saya gini, kalau misalnya jawabannya adalah yang B, itu kan memang berdasarkan logika, benar nggak? Jadi gampang untuk dijawab karena berdasarkan logikanya seperti itu. Cuman sepertinya tidak segampang itu gitu. Ini harus baca lagi modulnya gitu. 4.9. Sebentar ya, saya lihat ya. Iya Mbak. Iya Mbak Rina, saya udah baca. Rasional adalah pesan dirancang sejalan dengan cara berpikir manusia disertai pemberian bukti-bukti. Artinya sih gini, yang saya tidak setuju dengan poin soal nomor 8 jawabannya adalah yang A, itu adalah seperti ini. Isi pesan dua sisi yang disampaikan komunikasi efektif hanya efektif bila halayaknya tingkat pendidikan tinggi. Itu sangat tidak apa ya, saya tidak masuk akal menurut saya. Karena pesan itu tidak harus selalu di mana komunikan dan komunikatornya pendidikannya tinggi, benar nggak? Jadi
Kalau rasional itu kan, kalau pengertian di buku kan sejalan dengan jalan pikir manusia dan adanya bukti. Nah, selama sesuai dengan jalan pikiran manusia, apapun bisa dikomunikasikan dong, bener nggak? Tidak melihat kepada tingkat pendidikannya, tidak melihat kepada latar belakangnya, itu sih maksud saya. Jadi, kalau nomor 8, nggak apa-apa deh. Boleh tetap diikuti dengan buku ya, berarti yang jawabannya A gitu. Tapi balik lagi, kalau misalnya berhubungan dengan kenyataannya, saya rasa sesuatu yang rasional yang sejalan dengan cara berpikir manusia itulah yang lebih efektif untuk dibicarakan gitu. Kalau nggak sejalan dengan cara berpikir manusia, mungkin kita berbicara mengenai sesuatu yang buruk. Kita ngomong misalnya contohnya pembunuhan, itu kan sudah tidak tidak sesuai dengan jalan pikir manusia. Mungkin membunuh itu sesuai dengan jalan pemikiran hewan. Kenapa? Karena hewan saling membunuh itu tidak masalah. Nah, itu tidak tidak efektif lagi komunikasinya gitu ya. Jadi oke ya, nomor 8 terjawab ya. Boleh dilanjut? Oke. Kemudian halaman 4.40 ya. 4.40 itu oke. Nomor 7. Kira-kira jawaban yang benar itu apa ya? Saya rasa nggak ada jawaban tidak tahu ya. Saya tidak setuju banget nih dengan soal nomor 7 ada jawaban C tidak tahu. Itu bukan jawaban namanya kalau tidak tahu. Benar nggak? Jadi saya rasa kalau misalnya jawabannya C itu salah ya. Saya baca lagi ya. Central selling point merupakan bagian penting dalam penulisan pesan persuasif. Penjualan dengan cara mengungkapkan fakta, statistik, dan penampilan keunggulan produk agar menjadi pilihan konsumen. Kira-kira setuju nggak sama pernyataan ini? Gimana? Setuju atau nggak setuju? Selling point itu adalah ini, Mbak Desi. Selling point itu adalah kayak inti dari penjualan. Gitu. Gimana tuh jadinya? Setuju nggak ya? Setuju, Mas Rian setuju. Yang lain gimana? Ada yang nggak setuju? Saya juga nggak setuju nih dengan jawabannya D. Kalau jawaban A dan B salah, jadi kira-kira apa jawabannya? Kalau nggak setuju dan nggak setuju nggak dipilih, pasti harus pilih salah satu dong ya. Kira-kira apa nih jawabannya? Central selling point, ingat, inti dari penjualan ya. Yang paling penting, apalagi saat persuasif, di mana kita berusaha mengajak orang lain melakukan apa yang sesuai dengan kita pikirkan, ya kan? Nah, kita itu dengan cara apa? Mengungkapkan fakta, statistik, dan penampilan keunggulan produk. Tunjukin produknya cantik, gitu kan? Produknya bagus. Faktanya adalah ketika orang sudah menggunakan produk tersebut, hasilnya juga memuaskan, ya kan? Kemudian ada statistiknya juga, ada keterangannya juga lebih lanjut mengenai angka-angka dan sebagainya. Kira-kira benar nggak tuh kalau central selling point-nya ditekankan pada hal tersebut? Benar ya. Jadi jawaban yang benar itu adalah A, dan berarti jawabannya itu adalah benar. Kita lanjut ya. 4.40 oke. Kemudian 5.17. 5.17 itu soal nomor 6 dulu deh, 6. Ketika kita hendak melakukan evaluasi atas pembicaraan orang lain, maka yang harus kita lakukan adalah mendengarkan. Kira-kira apa nih? Kalau kita mau melakukan evaluasi,
Kira-kira apa nih teman-teman kalau mau melakukan evaluasi? Ada yang masih mendengarkan saya nggak nih ya? Nggak ada responnya nih? Ya, kira-kira apa nih? Kalau yang nomor 6 dulu deh. Halaman 5.17. Kira-kira apa jawabannya? Nyambi boleh ya, Mbak. Nomor 6 Mas Rian dari tadi, ayo. Kalau Mbak Dina jawabnya B, kalau Mbak Siti jawabnya C. Baca lagi baik-baik kira-kira. Ketika hendak melakukan evaluasi, mengevaluasi, kira-kira harus apa nih? Mendengarkannya secara apa? Kalau mendengarkan isi pembicaraan tuh pasti Mas Rian. Kalau nggak didengerin isi pembicaraannya, didengerin apanya dong? Mbak Dina B, secara empatik. Kalau yang Mbak Siti C, secara aktif. Ingat, evaluasi loh. Karena saat ini mengevaluasi, maka kita menempatkan sebagai orang lain. Oke, empatik. Kalau Mbak Siti jawabnya B, tadi bilangnya C, sekarang D, ya yang benar yang mana? Mbak Desi B. Kita mau mengevaluasi atas pembicaraan orang lain. Kira-kira kata-kata evaluasi itu maksudnya apa sih? Evaluasi menilai. Ya, oke. Kemudian, apalagi maksudnya mengevaluasi? Mengetahui hasil, oke. Betul. Jadi kalau kita mau evaluasi nih, saya mau tahu ya, saya mau menilai, kira-kira orang itu tuh gimana sih misalnya? Ya enggak? Kalau saya menempatkan diri, kalau kata Mbak Dina, menempatkan diri seperti perasaan orang itu. Kalau saya menempatkan diri sebagai orang itu, mau mencoba merasakan apa yang dia rasakan, kira-kira saya bisakah mengevaluasi dia? Artinya gini, ketika saya mau menilai seseorang, saya harus menjadikan diri saya bukan diri dia dong. Karena kalau saya menjadikan diri dia, saya tidak tahu, saya tidak bisa menilai seseorang dari sudut pandang diri saya yang berbeda. Saya malah menjadikan diri saya sama seperti dia, benar nggak? Ketika misalnya saya mau tahu karakternya Mbak Dina tuh orangnya seperti apa sih? Misalnya Mbak Dina tuh orangnya, Mbak Dina tuh orangnya lemah lembut, Mbak Dina itu orangnya pengertian. Nah, saya itu adalah misalnya orangnya tidak lemah lembut. Saya misalnya orangnya tegas. Saya itu orangnya misalnya